Rahasia gelap Raymil House, temuan yang mengguncang kerajaan. Malam itu, hujan tipis turun di atas Raymil House, kediaman pribadi Camilla, menciptakan suasana sejuk yang biasanya tenang. Namun, suasana damai itu segera tergantikan oleh kegelapan yang tiba-tiba. Seluruh sistem listrik rumah mati mendadak, disertai bau hangus yang menyebar dari bawah lantai ruang tamu. Sebuah insiden teknis yang tampak biasa berubah menjadi awal dari sebuah pengungkapan yang tak terduga, yang berpotensi mengguncang fondasi kekuasaan keluarga kerajaan. Tim teknisi kerajaan segera dipanggil. Kurang dari 1 jam kemudian, 4 teknisi berseragam gelap tiba dengan kotak perkakas berat mereka. Dipimpin oleh David Hargreaves, seorang teknisi berpengalaman lebih dari 2 dekade melayani keluarga kerajaan. Tim itu mulai memeriksa lokasi. David, yang telah terbiasa menangani masalah listrik biasa, segera menyadari bahwa ada yang tidak beres saat menyorot lantai ruang tamu dengan senter. Jarinya menyentuh sebuah ruang yang terasa tidak biasa, hollow ketika diketuk. Tunggu, titik ini tidak ada di denah, gumamnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengangkat ubin lantai, dan di baliknya terdapat sebuah kompartemen kecil yang dirancang dengan cerdik, cukup untuk menyembunyikan benda yang tidak terlalu besar. Dengan jantung berdebar kencang, David memasang sarung tangan dan meraih benda yang ada di dalamnya. Ternyata, itu adalah sebuah tas hitam tebal, dibungkus berlapis-lapis plastik dan pita anti air. Saat dibuka, terlihat tumpukan dokumen rapi, penuh angka, tabel keuangan, tanda tangan, dan cap dari dana amal kerajaan. David menelusuri halaman-halaman itu dengan cepat. Mata dan pikirannya terbuka lebar ketika menyadari skala apa yang ia temukan. Perpindahan uang jutaan pound sterling, catatan samar, dan satu nama yang berulang-ulang, menunjukkan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh Camilla. Semua transaksi itu terjadi di periode ketika kekuasaan dalam keluarga kerajaan diam-diam mengalami pergeseran. Seolah-olah seseorang berusaha menutupi jejaknya dengan tergesa-gesa. Namun yang lebih menakutkan daripada uang yang berpindah-pindah itu adalah fakta bahwa jejaknya telah dihapus dengan hati-hati seolah berlomba dengan waktu. Pertanyaannya, apakah ini hanya serangkaian kesalahan atau rahasia yang sengaja dikubur namun tak bisa tersembunyi selamanya? Menurut protokol, David seharusnya segera melaporkan temuannya ke kepala tim teknis, lalu diteruskan ke manajemen estate kerajaan. Namun nalurinya menolak. Dalam hati, ia menyadari risiko besar yang diambil. Dengan cepat, ia menyalin satu halaman dokumen paling representatif, halaman yang mencatat transfer besar yang tidak dapat dijelaskan, lengkap dengan tanda tangan manajer, dan menyimpannya di dalam saku jaket. Tas dokumen itu kemudian dikembalikan ke kompartemen, ubin ditutup kembali, dan pekerjaan perbaikan dilanjutkan seolah tidak ada yang terjadi untuk menghindari kecurigaan Camilla. Malam itu, David tak bisa tidur. Ia menyadari sepenuhnya risiko yang ia tanggung. Karier 20 tahunnya bisa hancur dalam semalam jika rahasia ini terbongkar. Namun, ia juga paham, jika tetap diam, ia bisa saja ikut serta dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat dibayangkan. Dengan keberanian luar biasa, Mulan, ya, David mengatur pertemuan rahasia dengan tim Prince William melalui seorang kontak lama di kantor kerajaan. Keesokan paginya, di sebuah lokasi aman di luar istana, pertemuan itu berlangsung. David menyerahkan salinan dokumen yang ia simpan kepada Prince William. Pangeran itu menatap dokumen dengan tajam. Dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah dramatis. Matanya menelusuri angka-angka, berhenti pada tanda tangan yang berulang. Suasana dalam ruangan mendadak menjadi tegang, seolah waktu berhenti. William menatap David dengan suara rendah, namun berat maknanya. Terima kasih telah mengambil risiko ini. Kau melakukan hal yang benar. Mulai sekarang, tetap diam. Aku yang akan menangani sisanya. Setelah David pergi, William tetap berdiri di tempat itu, tangannya menggenggam dokumen dengan erat, pikirannya berputar. Bagaimana sebuah rumah yang terlihat damai bisa menyimpan rahasia begitu besar? Bagaimana seseorang bisa dengan rapi menyembunyikan transaksi jutaan pound sterling
dari pengawasan publik dan keluarga sendiri. Fakta bahwa semua ini ditemukan hanya karena inspeksi listrik rutin membuatnya semakin membingungkan. Rahasia di Ray Milhouse bukan hanya soal uang, ini tentang kekuasaan, pengaruh, dan kontrol dalam keluarga kerajaan. Setiap halaman dokumen itu menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang gelar atau tradisi, tetapi juga tentang bagaimana informasi dan aset dapat dimanipulasi untuk keuntungan tertentu. Dalam hitungan jam, apa yang awalnya merupakan masalah teknis sederhana telah berubah menjadi sebuah kasus yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan kerajaan. Bagi David, pengalaman itu adalah pengingat pahit tentang dilema moral, ikut diam dan aman atau mengambil risiko demi kebenaran. Bagi Prince William, itu adalah titik balik. Di tangannya, informasi ini menjadi senjata dan tanggung jawab. Sementara di balik dinding Ray Milhouse, dunia luar tetap tak tahu apa yang tersembunyi di bawah lantai. Sebuah rahasia yang bisa mengubah sejarah jika terbongkar. William duduk, genggaman tangannya mencengkeram tepi kertas hingga kulit di tulang sendinya memutih. Angka-angka yang tertera di hadapannya bukanlah catatan biasa. Ini adalah bukti dari ketidakberesan serius yang selama ini tersembunyi. Ia membalik halaman demi halaman dengan perlahan. Sejumlah besar uang, mencapai jutaan pound sterling, telah dialihkan dari dana amal kerajaan tanpa tujuan yang jelas. Ini bukan untuk membangun sekolah, mendukung layanan kesehatan, atau memberikan bantuan bencana. Semua transfer tersebut tercatat dengan istilah generik seperti biaya manajemen atau proyek pengembangan. Istilah yang terlalu samar untuk menutupi kebenaran. Yang membuat William merinding adalah nama manajer dan persetujuannya. Hampir semua transaksi mencatat satu nama yang sama, Camilla. Dia secara pribadi menyetujui hampir setiap transaksi mencurigakan itu. Pangeran William berdiri dan berjalan mondar-mandir dengan ekspresi tegang. Ia jelas mengingat kapan transaksi yang tidak biasa itu mulai meningkat. Tepat saat dirawat di rumah sakit karena kanker. Kesehatan sang raja yang memburuk menyebabkan pengawasan internal keluarga kerajaan menjadi terfragmentasi. Charles tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengawasi semua detail, dan seseorang dengan sistematis mengeksploitasi kekosongan kekuasaan itu. Tidak mungkin, gumam William. Suaranya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Ia berhenti di depan jendela, menatap taman gelap di luar. Kecurigaannya semakin menguat. Ini bukan kesalahan acak. Ini adalah tindakan sengaja yang disembunyikan di balik wajah mulia dana amal kerajaan. Namun, ia tidak bisa segera melaporkan hal ini kepada Charles. Berita itu bisa bocor, menimbulkan kekacauan internal, memberi Camilla kesempatan untuk menghapus jejak atau menetralkan bukti. William memutuskan untuk bertindak hati-hati, dingin, dan metodis. Dia menghubungi Richard, seorang ajudan terpercaya yang telah setia bersamanya selama bertahun-tahun. Richard, datang ke kantorku segera. Kurang dari 15 menit kemudian Richard hadir. William menyerahkan dokumen itu, suaranya rendah tapi tajam. Periksa ini dengan teliti. Dokumen ini baru ditemukan di bawah lantai Ray Milhouse. Aku perlu kamu memeriksa semua laporan publik dana amal selama 2 tahun terakhir. Bandingkan setiap angka. Fokus pada transaksi yang disetujui Camilla. Lakukan ini dengan rahasia total. Jangan beritahu siapapun, bahkan di dalam kantor sekalipun. Richard sempat ragu. Jika hasilnya mengonfirmasi kecurigaan Anda, William terdiam beberapa detik. Rasa sakit dan tanggung jawab terlihat jelas di wajahnya. Akhirnya ia menjawab dengan suara dingin, maka kita harus menghadapi kebenaran, betapapun menyakitkannya. Keluarga kerajaan tidak dapat mentolerir pengkhianatan, apalagi dari seseorang di dalam keluarga sendiri. Malam itu, William tidak bisa tidur. Ia duduk di mejanya, menelaah dokumen berulang kali. Setiap angka terasa seperti pisau yang mengiris kepercayaan yang ia miliki terhadap keluarga. Kekecewaannya terhadap Camilla semakin dalam. Ia bukan hanya istri ayahnya, tetapi juga sosok yang selama ini ia coba terima setelah bertahun-tahun kekacauan internal.
Kini, semua usaha itu tampak sia-sia. Keesokan paginya, Richard melapor melalui jalur aman. Yang mulia, terdapat lebih banyak transaksi yang tidak sesuai. Diskrepensi mencapai minimal 7 juta pound sterling dan semuanya menampilkan jejak Lady Camilla. William menggenggam lengan kursinya dengan erat. Kecurigaan awalnya berubah menjadi kenyataan pahit. Penyelidikan rahasia resmi dimulai. Sebulan kemudian, di ruang pribadinya di Raymil House, Camilla duduk terpaku di balik meja kayu walnut yang besar. Lampu meja menyorot wajahnya, memperlihatkan kerutan yang lebih dalam dari biasanya. Dia baru saja menerima informasi dari sumber terpercaya. Ia dikecualikan dari 3 pertemuan penting yang membahas rencana transfer kekuasaan ke Pangeran William. Ia tidak diundang, tidak diberi informasi sebelumnya, hanya didorong ke pinggir. Camilla mencengkeram pena dengan erat sampai jari-jarinya memutih. Posisinya terasa goyah. Setelah bertahun-tahun berusaha menegaskan perannya, semuanya tampak lepas dari genggaman. Yang paling menakutkan baginya bukanlah kehilangan kekuasaan, melainkan dokumen keuangan yang ia kelola sendiri. Camilla sadar bahwa jika William atau pihak lain memulai audit mendalam terhadap dana amal, semua yang ia lakukan akan terungkap. Sejak saat itu, ia bertindak cepat dan sistematis. Ia memanggil asisten keuangannya yang paling dipercaya di tengah malam. Di ruangan tertutup, ia memberikan perintah dengan suara yang tak memberi celah untuk argumen. Percepat semua transfer yang tertunda. Gunakan 3 perusahaan perantara di luar negeri. Sembunyikan jejaknya sebisa mungkin, lalu alihkan kembali uang itu dalam bentuk donasi sah, biaya proyek, dan dukungan komunitas. Saya ingin semuanya bersih dalam 2 minggu. Setiap langkah Camilla menunjukkan ketajaman seorang strategi yang sudah lama tersimpan. Ia bukan sekadar menutupi kesalahan. Ia sedang menyiapkan manuver untuk tetap berada di puncak kendali, meski berada di tengah badai pengawasan dan pengkhianatan. Di sisi lain, William terus mengawasi, menunggu setiap pergerakan. Konflik ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kepercayaan, loyalitas, dan identitas keluarga kerajaan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi besar, bukan hanya untuk para pelaku, tetapi untuk masa depan institusi yang mereka wakili. Ketika malam mulai menutupi Kensington Palace, suasana di dalam kantor pribadi William terasa lebih berat daripada biasanya. Lampu meja memancarkan cahaya hangat, namun udara di sekitarnya terasa tegang dan menekan. William menatap dokumen yang baru saja diberikan oleh asisten kepercayaannya. Rasa gelisah muncul di wajahnya, menandakan bahwa apa yang dia temukan jauh melampaui sekadar angka-angka di atas kertas. Asisten itu mengangguk tanpa sepatah kata, meski jelas terlihat ketakutan di wajahnya. Instruksi yang baru saja diterimanya melampaui batas kewajaran, namun dia tak berani menolak. Camilla tidak berhenti sampai di situ. Dia memerintahkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh dokumen resmi yang tersisa. Dokumen-dokumen paling sensitif harus segera dikumpulkan dan tidak boleh ditinggalkan dimanapun, baik di istana maupun di kantor kerajaan. Bawa semuanya ke Raymil House. Sembunyikan di tempat yang paling aman, katanya dengan dingin. Pilihan yang tampak paling aman pun segera dilakukan. Mereka menciptakan sebuah kompartemen kecil di bawah lantai ruang tamu, cukup untuk menampung tas hitam berisi semua dokumen rahasia itu. Camilla berdiri menyaksikan staf menyelesaikan tugas tersebut. Matanya memancarkan kepuasan yang bercampur rasa was-was. Dia merasa masih mengendalikan situasi, namun tidak pernah membayangkan bahwa beberapa hari kemudian sebuah gangguan listrik tiba-tiba akan terjadi di ruangan itu dan teknisi secara tak sengaja menemukan tas dokumen rahasia itu. Camilla menerima kabar secara tidak langsung bahwa tim teknisi sedang bekerja di bawah lantai. Dia hanya mengerutkan dahi sedikit, tidak terlalu memikirkan hal itu. Fokusnya masih pada penyelesaian transfer terakhir dan penyempurnaan fasade resmi yang baru. Dalam panggilan telepon pribadi dengan seorang perantara keuangan di luar negeri, suaranya tetap tenang namun menekan. Selesaikan semua transaksi minggu ini. Tidak ada keterlambatan. Saya tidak akan mentolerir kesalahan. Setelah menutup telepon, Camilla berdiri dan mondar-mandir di ruangan. Kecemasan mulai merayap masuk lebih kuat.
Dia merasakan bahaya mendekat, tetapi tetap berusaha meyakinkan diri bahwa dia bisa mempertahankan kendali. Sebagai sosok yang telah memegang posisi tinggi cukup lama, dia tahu bagaimana menutupi jejak dan melakukan manuver. Namun, dalam hatinya, Camilla menyadari jelas bahwa kali ini berbeda. William bukanlah seseorang yang mudah ditipu. Jika dia sudah mulai curiga, maka waktu yang tersisa bagi Camilla semakin sempit. William tak lagi bisa duduk tenang. Setelah memastikan angka-angka dalam dokumen itu bukan kebetulan, dia memutuskan untuk mendorong penyelidikan ke tahap yang lebih serius. Dia memilih beroperasi sepenuhnya dalam diam, menghindari pengawasan anggota keluarga kerajaan lainnya. Pada suatu pagi, William mengumpulkan 3 orang dalam ruang pertemuan kecil yang rahasia di Kensington Palace. Mereka adalah seorang analis keuangan yang pernah bekerja di Bank of England, seorang auditor independen yang berpengalaman, dan Richard, asisten paling dipercaya William. Pintu ruang pertemuan dikunci rapat dan semua telepon dimatikan. William berdiri di depan meja, suaranya rendah namun tegas. Kalian telah melihat dokumen-dokumen ini. Sekarang saya perlu kebenaran. Saya ingin kalian meninjau seluruh arus kas dana amal kerajaan selama 26 bulan terakhir. Fokus pada semua transaksi yang disetujui oleh Camilla. Jangan abaikan satupun transaksi. Laporan harus dikirim langsung kepada saya. Ketiga orang itu mengangguk. Mereka paham betul bahwa tugas ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini bisa mengguncang seluruh keluarga kerajaan. Selama 2 minggu berikutnya, tim bekerja tanpa henti. Mereka menelusuri data dari berbagai sumber. Laporan bank, catatan pajak, notulen rapat dana, bahkan sumbangan publik. Secara bertahap, gambaran yang menyimpang mulai terlihat jelas. Mereka menemukan lebih dari selusin perusahaan perantara yang digunakan untuk memindahkan uang. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar di Swiss, Kepulauan Cayman, dan beberapa pulau kecil di Karibia. Yang mencurigakan adalah sebagian besar perusahaan itu tidak memiliki operasi nyata, tanpa pegawai, tanpa kantor, dan tanpa proyek yang tercatat. Mereka ada hanya di atas kertas, berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan uang. William mendengarkan laporan itu, wajahnya semakin gelap seiring setiap angka yang dipaparkan. Setiap angka terasa seperti pukulan lain yang menyakitkan. Ini menunjukkan manipulasi sistematis, kata ahli keuangan itu dengan serius. Uang mengalir keluar atas nama dukungan proyek, lalu ditarik melalui saluran lain sebagai donasi atau biaya sah. Ini adalah jaringan yang sengaja dibuat sulit ditelusuri. Namun bagi William, bukti hidup masih dibutuhkan. Dia memutuskan untuk mendekati saksi penting, Mr. Alan Bennett, mantan kepala akuntan salah satu badan amal terbesar yang dikelola Camilla. Bennett mengundurkan diri 8 bulan sebelumnya dengan alasan yang tidak biasa. Pertemuan itu dilakukan diam-diam di sebuah kafe kecil di pinggiran London. William mengenakan topi baseball dan duduk di sudut yang tersembunyi. Ketika Alan Bennett masuk dan menyadari bahwa lawannya adalah pangeran, hampir saja gelas kopinya jatuh. Yang mulia, saya tidak menyangka, katanya terkejut. William menatapnya dengan tenang namun tajam. Tuan Bennett, saya butuh kebenaran. Anda pernah diminta menangani transfer di luar prosedur standar. Saya ingin Anda memberitahu detailnya. Alan Bennett terdiam cukup lama, tangan gemetar memegang gelas air. Akhirnya dia menghela napas panjang. Ya, yang mulia. Ada banyak kali saya langsung diperintahkan oleh Lady Camilla untuk melakukan transfer besar tanpa dokumentasi lengkap. Ketika saya bertanya mengenai tujuannya, mereka mengatakan itu perintah dari atas dan saya tidak perlu tahu. Saya melaksanakan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi hati nurani saya terus mengganggu. Saya mengundurkan diri karena tidak tahan lagi. William mencatat setiap kata. Bennett juga memberikan rincian tambahan tentang waktu dan jumlah spesifik yang masih diingatnya dengan jelas. Dengan kesaksian ini dan data keuangan, tim penyelidikan secara bertahap membangun diagram aliran uang yang lengkap. Sebuah jaringan kompleks dengan banyak lapisan perantara, namun semua garisnya bertemu di satu titik. Camilla. William merasakan beratnya kebenaran itu. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan pribadi, melainkan bukti logis dan sistematis.
Richard berdiri di sampingnya, khawatir dan bertanya, "Yang mulia, langkah selanjutnya apa?" William menatap jauh ke arah jendela, melihat taman yang mulai menguning oleh musim semi. Matanya menyiratkan campuran antara dingin dan ketakutan. Sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Hanya ada dua jalan. Terus menutupi hingga akhir atau menerima jatuh ke dalam jurang. Langkahnya berikutnya akan menentukan nasib tidak hanya dirinya, tetapi seluruh institusi yang selama ini dia lindungi. William terdiam sejenak. Matanya menatap jauh keluar jendela, namun suaranya tetap dingin dan tegas. "Kita harus memastikan keterlibatan langsung Camilla. Kumpulkan lebih banyak dokumen asli dan tanda tangan. Ketika bukti cukup kuat dan tak terbantahkan, aku akan membuat keputusan terakhir." Rasa kecewa yang sebelumnya William rasakan terhadap Camilla telah berubah menjadi tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran, meski itu berarti harus menghadapi seseorang dari keluarganya sendiri. Sementara itu, Camilla mulai merasakan bahaya yang semakin dekat. Pagi itu, telepon dari sebuah bank swasta di Swiss tiba-tiba mengganggunya. Suara manajer rekening terdengar sopan tapi tegas, menanyakan verifikasi transaksi besar dari 2 tahun lalu. Ini bukan permintaan rutin. Ini adalah tanda jelas bahwa seseorang tengah menelusuri sistemnya dengan cermat. Jantung Camilla berdebar. Ia tahu William telah mulai bertindak. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Siang itu juga, Camilla memanggil rapat darurat dengan 2 asisten keuangan paling terpercaya di Raymil House. Suasana di ruangan terasa berat hingga nyaris menyesakan. Camilla berjalan mondar-mandir tanpa henti, suaranya tajam dan mendesak. "Segera tutup semua perusahaan perantara yang tersisa. Alihkan semua aset ke rekening luar negeri yang baru. Putuskan semua jejak yang bisa dilacak. Aku tidak mau ada kesalahan." Seorang asisten berbicara dengan cemas. "Nyonya, jika kita lakukan ini terlalu cepat, akan ada banyak celah di laporan. Bank mungkin akan mencurigai." Camilla berbalik, matanya tajam seperti pisau. "Tidak masalah, aku lebih memilih ada celah daripada meninggalkan bukti. Lakukan sekarang juga." Ia juga memerintahkan pengambilan dan penghancuran semua dokumen kertas yang tersisa. Berkas sensitif yang belum sempat disembunyikan di bawah lantai dimasukkan ke dalam mesin insinerator. Camilla berdiri, menatap api yang menjilat halaman demi halaman. Wajahnya kaku di cahaya yang berkelip. Setiap dokumen yang berubah menjadi abu adalah potongan harapan yang rapuh. Tidak berhenti sampai di situ, Camilla memerintahkan penyesuaian mendesak pada laporan internal. Beberapa pengeluaran dilegitimasi dengan mengaitkannya pada proyek amal palsu, sementara yang lain diklasifikasikan ulang sebagai biaya manajemen darurat. Ia berharap lapisan baru ini cukup untuk menutupi kesalahan lama. Namun, perubahan terburu-buru ini justru menjadi pedang bermata dua. Richard, asisten William, segera menyadari ketidakberesan baru ini. Ia melapor kepada pangeran pada suatu malam. Mereka panik. Dalam 4 hari terakhir saja, lebih dari 9 perusahaan perantara ditutup secara mendadak. Dana besar dipindahkan ke rekening baru dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa laporan baru saja diedit, tapi editannya kasar dan meninggalkan banyak celah logis. Ini justru menyoroti transaksi lama lebih jelas. William mendengarkan dengan mata yang semakin dingin. Ia menggenggam lengan kursinya dengan erat. Kini kita memiliki lebih banyak petunjuk. Setiap kali dia mencoba menghapus jejak, dia justru meninggalkan jejak yang lebih jelas. Terus pantau, rekam setiap perubahan. Sementara itu, di Raymil House, tekanan pada Camilla semakin berat setiap harinya. Ia nyaris tak bisa tidur. Setiap suara kecil di lorong membuatnya terlonjak. Ia tahu sedang berlomba melawan waktu, tapi semakin cepat ia berlari, semakin banyak kesalahan yang dibuat. Suatu malam, ia menelepon perantara keuangannya yang terakhir. Suaranya bergetar meski mencoba tetap tenang. "Hapus semua rekaman elektronik terkait transfer bulan Juni dan September tahun lalu. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Pastikan tidak ada jejak yang tersisa." Orang di ujung telepon terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Nyonya,
Itu sangat berbahaya, akan menimbulkan lubang besar di sistem. Aku sudah bilang. Camilla memotong dengan hampir menegaskan setiap kata. Lakukan. Setelah menutup telepon, ia jatuh ke kursi dan menutupi wajahnya dengan tangan. Rasa takut mulai meresap. Ia menyadari usaha menghapus jejaknya tak lagi sempurna. Justru menjadi berantakan, terburu-buru dan lebih mudah terdeteksi. Dari kejauhan, William memantau setiap gerakan. Ia sadar Camilla sedang menempatkan dirinya di sudut. Setiap langkah untuk menutupi hanya memberikan lebih banyak bukti baginya. Perburuan rahasia kini memasuki fase paling intens. Setelah berminggu-minggu penyelidikan rahasia, William kini memegang sebuah dosier tebal yang tak terbantahkan. Dokumen itu memuat aliran kas terperinci, diagram transfer kompleks, kesaksian mantan akuntan, serta sejumlah dokumen asli dan tanda tangan, membentuk gambaran jelas manipulasi keuangan berskala besar. Ia memutuskan untuk tidak menunda lebih lama lagi. Pada suatu pagi musim semi yang dingin, William mengadakan rapat tertutup tingkat tinggi di Kensington Palace, menghadirkan Raja Charles, Camilla, dan penasihat dekat. Suasana di ruangan terasa berat seperti timah. William berdiri di depan layar besar, suaranya rendah tapi berwibawa. Hari ini kita tidak di sini untuk berdebat, tapi untuk menghadapi kebenaran. Aku akan mempresentasikan hasil investigasi terkait dana amal kerajaan selama 2 tahun terakhir. Ia menampilkan semua bukti di layar. Setiap transaksi yang tidak wajar ditelusuri asal-usul, metode legitimasinya, dan semuanya kembali ke satu titik. William menatap Camilla langsung, suaranya dingin tapi tidak keras. Kau tidak bisa lagi menyangkal. Lebih dari 12 juta pound telah dialihkan melalui perusahaan cangkang dan kemudian ditarik dengan cara yang tampak sah. Semua ini terjadi saat ayahku sedang menjalani perawatan medis serius. Ini bukan kesalahan. Ini tindakan disengaja. Camilla duduk tegak, wajahnya pucat namun mencoba tetap tampak tegar. Tangan terkepal di bawah meja, suaranya sedikit bergetar. William, ini hanya kesalahpahaman. Aku melakukannya untuk kebaikan keluarga kerajaan. Beberapa dana butuh fleksibilitas untuk memberikan bantuan cepat. William memotong, suaranya tegas. Kebaikan yang lebih besar tidak termasuk menyembunyikan dokumen di bawah lantai atau menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan uang. Kita memiliki kesaksian mantan akuntan, data bank, bahkan dokumen asli yang kau coba hancurkan. Camilla terdiam. Ia melirik layar tempat Raja Charles duduk, namun sang raja hanya menggelengkan kepala dengan kecewa. Seorang penasihat hukum berbicara, bukti cukup kuat untuk memulai investigasi internal resmi sesuai hukum Inggris dan peraturan kerajaan. Kita tidak bisa menutupinya. Camilla mencoba berargumen sekali lagi, suaranya semakin tajam. Kalian sengaja melebih-lebihkan semuanya untuk menjatuhkanku. Ini konspirasi politik. William menatapnya, mata dipenuhi kecewa dan kelelahan. Tidak ada konspirasi, Nyonya. Kau yang membuat bukti terhadap dirimu sendiri. Mulai sekarang, kau akan dicopot dari semua otoritas mengelola dana amal kerajaan. Sebuah komite independen akan dibentuk untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menangani masalah ini sesuai prosedur hukum yang benar. Camilla berdiri mendadak, wajah memerah dengan kemarahan dan panik. William, kau tidak bisa melakukan ini padaku. William menjawab dengan tenang tapi tak tergoyahkan. Aku tidak melakukan ini untuk diriku. Aku melakukannya demi kehormatan keluarga kerajaan dan kepercayaan rakyat Inggris. Ini tanggung jawab yang harus kuemban. Rapat berakhir dengan suasana berat. Camilla meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, pemberitahuan internal dikeluarkan. Camilla resmi dicopot dari semua peran terkait dana amal. Investigasi independen diluncurkan dan seluruh sistem keuangan kerajaan diawasi lebih ketat. Audit rutin, prosedur transparansi baru, dan pengawasan berlapis segera diterapkan. William berdiri sendiri di jendela kantornya, menatap taman yang kembali hijau. Ia merasa lelah, namun sedikit lega.
Insiden ini menjadi kejutan besar secara internal, tetapi juga titik balik penting. Meski kejadian ini dijaga sepi dari publik, keluarga kerajaan telah berubah selamanya. Bab gelap telah ditutup, membuka era baru disiplin ketat dan transparansi lebih besar dalam pengelolaan keuangan kerajaan.